akhirnya saya ke sana sama suami, dan alhamdulillah pas sampai sana itu saya dipertemukan dengan beberapa orang pasien yang udah sembuh, yang lebih ekstrim dari saya sakitnya. Kanker payudara, kanker serviks, itu ada beberapa yang udah sembuh. Jadi kan itu menguatkan ya, itu qadarullah. Akhirnya ini bukan yang secara kebetulan, pasti Allah nih supaya kita kasih kekuatan untuk saya juga gitu kan. Udah berapa tahun sembuh, yang ini 5 tahun, yang itu udah 8 tahun, yang itu ada yang 10 tahun gitu, dan mereka juga saling menguatkan, kan saya aja sembuh Bu. Ada juga teman saya yang sakit kanker payudara, dia baru dioperasi ya, itu dia down, udah sempet kayak gimana ya, kan banyak ini berita-berita, jangan lihat berita-berita yang menakutkan, kita lihat cari yang jadi ngaruh juga ya, ngaruh ini kayak tadi Bu gitu ya. Jadi kalau lingkungan kita harus cari yang vibe-nya positif lah gitu. Kalau waktu itu kalau saya sama sekali tutup handphone karena dokternya bilang ini jangan dikasih handphone yang bisa searching. Karena kan kalau lihat berita pembunuhan itu cemas, ada yang meninggal di halo-halo di masjid, cemas gitu. Pokoknya semua hal tuh menjadi cemas aja. Jadi waktu itu diganti handphonenya pakai yang biasa, yang cuma bisa telepon, SMS. Karena kalau itu misalnya kerasa nih, kok sesak napas ya, nanti saya cari. Itu makin parah tuh, memperparah itu. Terus misalnya, kok rasanya kok begini, nanti cari lagi. Dengar tahu bulat cemas? Oh enggak ya? Cemas kalau pengen beli gitu. Oh iya. Karena anak-anak kan masih kecil ya. Saya jadi waktu di fase sebelum dioperasi itu justru biasa, belum ada kayak gitu. Cuman yang itu tadi ketemu sama orang-orang yang udah sembuh itu jadi bikin kita semangat. Jadi gitu. Gejala awalnya itu apa kalau misalnya hipotiroid? Iya. Kan saya nggak ada gejala apa, cuman waktu itu lelah berlebih, karena ada nodul benjolan di leher ini, dicek ternyata positif, dan alhamdulillah dokter pertama yang memeriksa saya itu langsung tahu itu. Nggak coba-coba dulu gitu. Nggak maksudnya kasih obat ini enggak, dia malah nggak berani ngasih obat waktu itu gitu. Akhirnya saya operasi, semualah dimudahkan itu dengan izin Allah, semuanya udah aman ya. Aman semua proses. Saya ini ablasi enggak, sampai udah sekian lama saya operasi, tes lagi tiroglobulin namanya. Itu tes masih ada enggak sel kanker di tubuh saya, dan ternyata alhamdulillah bersih, cuman ini minum obat seumur hidup. Oh, jadi udah di fase minum obat. Cemas ya? Belum, ini belum sampai ke fase itu. Jadi malah terakhir. Kayaknya itu bukan dari awal ngerasa cemas itu enggak. Jadi karena saya kan memang hormon normal semua. Pas sudah keluar hasil lab yang pas saya sebelum ke Bandung itu kan akhirnya keluar ya hasil lab USG semua. USG positif, ada benjolan di hormon, cek labnya itu normal. Yang itu tadi cuman ada benjolan, dan hasil biopsi tadi mengatakan kalau itu kanker. Jadi langsung, dan itu dua ada di sebelah kanan, ada sebelah kiri juga ada gitu, makanya diangkat total. Berarti proses diagnosanya itu cukup cepat juga ya. Alhamdulillah lah, prosesnya cuman dari bulan 9 itu tanggal 3 dokter biasa lab tuh habis 1 minggu apa 2 minggu, proses ke Bandung. Habis dari Bandung kita udah daftar untuk nunggu operasinya sebulan, jadi lebih kurang 2 bulan. Kalau Mbu cukup lama ya proses diagnosnya? Karena mungkin penyakitnya itu kalau kata orang Sunda mah saru. Jadi seperti mirip dengan penyakit samar ini, gitu ya. Jadi dokter tuh nggak sampai di USG perut. Kan di sini tuh kan ada yang kayak berdetak nih di hati? Bukan. Oh iya. Kalau hati sih harus ya berdetak. Oke. Jantung yang harus berdetak. Kalau hati berdetak udah beda itu. Jadi di sini tuh di perut, di dekat pusar sini tuh ada yang berdetak. Karena dulu kerja di Hermina kan ya, di beberapa tahun di sana tuh punya. Padahal di rumah sakit lagi ya kerjanya, tapi bisa nggak terdetek gitu. Itu ternyata tidak bagus juga. Bukan maksudnya bukan tanda petik ya, terlalu banyak tahu itu kadang-kadang mengganggu juga, jadi kita tuh kecemasannya tinggi, takutnya ini. Nah kan ada saya detakan itu kan bukan di sini ya, bukan di jantung tapi di sini. Aku WA lah si dokter bedahnya karena kenal gitu, dok ini kenapa ya saya di dekat udel itu dekat pusar ini kok ada yang berdetak, kan bukan di jantung. Dan dokternya jawab gini, itu kalau enggak aneurisma kalau nggak salah ya. Jadi si pembuluh nadi yang besarnya itu yang dari jantung katanya kalau nggak salahnya
di sini tuh dia membengkak dan itu bisa pecah sewaktu-waktu. Aduh. Dan jika pecah sewaktu-waktu saya bisa meninggal dalam hitungan. Jadi malah takut ya kalau di Ya itu awalnya itu. Satu itu, yang kedua berhenti kerja. Mungkin ada ketakutan secara finansial. Awalnya ini ya kayaknya. Kalau disambungkan dengan sampah emosi. Iya. Baru lahiran waktu itu, berhenti kerja, terus ibu saya sakit yang waktu itu didiagnosa kanker rahim. Jadi terlalu overthinking kalau kata anak sekarang. Waktu itu kan nggak tahu ya apa itu overthinking itu. Nggak ada. Mending overthinking daripada overshare ya. Si milenial itu nggak mengenal overthinking, cuman takut aja gitu. Loba pikiran. Bukan mamanya nggak tahu itu apa. Dan itu ternyata salah satu penyebab GERD-nya juga parah, terus hipertiroidnya ternyata juga parah, dan jantungnya tuh karena kata dokter itu hormon tiroid itu yang mengatur seluruh kerja organ vital dari otak, katanya tuh paru-paru, detak jantung, jantung, dan sebagainya. suhu tubuh. Dan saya tuh kenanya Kalau di jatuh cinta diatur sama tiroid? Enggak. Iya dong, emosi. Emosi Karena tiroid itu menyangkut dengan emosi, hormon. Dan yang kenanya itu jantungnya bengkak tuh sesekan apa kayak mau mati dalam 1 minggu itu. Yang paling parah itu mau mati, kayak nggak bisa tidur tuh harus nyender, nggak ya, bisa tahu harus ada ininya sandaran. Nggak kayang gitu, enggak ya. Aku kan yang seaktif itu ya kerja gitu, tiba-tiba di rumah tiba-tiba sakit, dan itu nggak mau ketemu orang, nggak mau ditengok sama orang, nggak mau ditanya kamu sakit apa, nggak mau, nggak tahu kenapa. Pokoknya aku ada di fase itu. Aku ada di fase itu. Ada suara burung malam-malam, nggak bisa tidur, dan kayak kuburan aja yang sudah kebayang tuh kayaknya mati nih, karena berat badan segitu kurusnya 10 kilo, bayangin dari 55 sampai 45 itu si tulang-tulang ini, torak ini, dada ini udah sangat terlihat. Jadi kayak gitar aja ya. Itu kayak saking kurusnya kelihatan weh senar-senarnya di sini. Jadi dalam hati itu masih menyangkal bahwa saya hipertiroid. Jadi tetap percaya bahwa itu adalah kanker. Karena gejalanya mirip kan, rambut rontok, berat badan turun drastis, terus nggak ada selera makan. Jadi kayaknya kanker deh. Jadi tetap ke dokter tuh, dok bener nggak ini tuh, nggak percaya gitu sama dokternya. Dan akhirnya dikasih obat jantung selama 7 bulan. Yang ditaruh di bawah lidah itu bukan? Sama obat tiroidnya selama 7 bulan itu. Sekali kontrol tuh bisa habis 800.000 pada saat itu. Jadi remisi dulu tuh kan gitu. Aku lihat di grup, kan punya grupnya tuh ya, yang Graves itu penyakit autograves kalau nggak salah. Jadi termasuk ke autoimun gitu. Termasuk ke autoimun itu. Jadi ada yang sudah 7 tahun memang, tadi ada yang udah 5 tahun, lama-lama wah itu dalam 7 bulan saya udah bisa remisi, dari sehari 3 tablet terus bulan berikutnya 5 apa 6 bulan gitu bisa turunin 2 itu sampai berhenti total, alhamdulillah. Jadi katanya nih kalau sekarang jangan pernah menyepelekan orang yang lagi sakit. Gejalanya aneh. Gimana perasaan mama pas disepelekannya nih dari mama dulu deh? Enggak kayak Ambu kan maksudnya langsung ya, hormonal emosinya udah terganggu dari awal gitu kan. Ke saya udah biasa aja, justru setelah dioperasi. Itu munculnya. Si tubuh ini kan mungkin beradaptasi ya, udah tanpa hormon lagi kan. Saya dibantu sama obat hormon pengganti hormon itu namanya Etirok itu. Ada juga beberapa obat yang sama juga dengan itu pengganti hormon. Nah 1 tahun pertama itu mungkin masih normal. Waktu itu saya banyak yang nge-DM karena saya masuk ke grup juga di sosial media gitu kan. Banyak yang nge-DM tuh psikolog. Gimana perasaannya? Saya waktu itu masih biasa gitu. Tapi setelah 1 tahun ke sini baru mulai kerasa gitu. Saya gampang melo, gampang baper lah kalau orang zaman sekarang bilang gitu kan. Sensitif lah gitu ngeliat tingkah orang kayaknya cuek sama saya, terus kayak misalnya apaan sih dia kan sehat-sehat aja buktinya. Itu rasanya aduh, kamu nggak tahu nih aku nggak bisa tidur, kamu nggak tahu nyeri sendi yang aku rasakan. Itu bukan nyeri aja ya, kalau orang pegel bisa dipijit, saya sakit. Iya. Ujung-ujung kayak orang ini hamil atau kalau kayak gitu. Sakitnya beda banget ya. Kalau misalnya orang hamil istilahnya ditidurin bisa kita makin pegel, pengen istirahat malah nggak bisa. Saya pernah 3 hari nggak tidur sepicing mata pun.
Pernah. Itu enggak gila atau gimana gitu? Kayak gimana ya? Stres Udah stres nggak? tidur, oh ini malam ini nggak bisa tidur, besok pagi lah, coba mana tahu bisa ditidurin. Tidur nggak nyampe setengah jam, nggak nyampe lah 10 menit gitu, udah melek lagi, udah nggak bisa merem lagi. Pernah sampai gitu Itu gitu kan? mata nggak kebayang di sini mata panda. Nggak tahu Korek. itu. Nah, Edison. itu Kayak ya, Edison. Edison tuh beda tuh. Terus akhirnya berobat ya, dapat dikasih bisa tidur tuh. Saya sempet nggak mau keluar rumah, nggak mau interaksi sama orang gitu, karena orang juga Orang aja gitu, kalau makhluk yang lain bisa bisa. pokoknya sama teman-teman terdekat kadang-kadang ya mereka kan nggak ngerasain ya apa yang kita rasain, mencoba terus-terus menjelaskan rasanya percuma gitu, karena mereka nggak ngerasain apa yang kita rasain kan. Tapi alhamdulillah yang di rumah itu semua ngerti, dari suami, anak-anak semua ngerti gitu, mereka dan mensupport ya. mensupport Sampai gitu. bawa alat drum band nggak itu? Supportnya nggak juga. Nggak jadi cheerleader. Oh, jadi cheerleaders. Oke. Nah itu memang yang saya sampai ada di posisi gini nih, saya mau pindah deh ke tempat yang nggak kenal saya, yang nggak tahu saya sakit, yang nggak tahu saya aktif. Jadi kan dulu mungkin ya saya yang aktif, produktif gitu ya, tiba-tiba produktif yang positif, jangan produktif karena yang saya lain kan ya. Di kegiatan sosial juga di apa, pokoknya aktif lah di mana-mana. Tiba-tiba nggak boleh ada kegiatan lagi sendiri gitu kan, di rumah aja kan buntu ya, itu tadi overthinking tadi lagi gitu. Saya nggak mau ketemu, kalau misalnya ketemu saya nggak ikut kegiatan ini, nggak kegiatan itu, di rumah. Jadi saya ada bilang gini, rasanya pengen pindah, saya nggak mau pergi tempat yang orang nggak kenal saya. Akhirnya saya kenal sama sosmed yang memang di situ juga bakat saya, bakat maksudnya hobi lah, kok bakat gitu kan, hobi saya tersalurkan di situ. Akhirnya saya memulai mengobati mental ya, mengobatin, karena di situ kan mental yang udah terganggu kan lumayan 1 tahun itu jungkir balik untuk beradaptasi, bersahabat sama kondisi, sama bersahabat dengan apa yang saya rasakan. Itu setahun itu lumayan jungkir baliknya. Nah di situ akhirnya pelan-pelan saya bisa sampai ke titik ini gitu. Bu sendiri nih mau tanya, pernah disepelekan oleh orang sekitar mungkin atau gimana? Menyepelekan. Lebih ke menyepelekan. itu tadi ya, kayak baper itu kita ya, soalnya kita udah ngejelasin tapi kayaknya apaan sih buktinya, saya tanya lebih juga gitu. Nggak akan aku sebutin ya, pokoknya ada aja. Aku datang ke salah satu dokter spesialis ya, bukan dokter umum, dokter spesialis. Itu malah gini, kan pertama cek itu sendiri gitu. Terus kedua kali itu sama mantan suami, sekarang jadi mantan ya, itu masih suami. Bapak kayaknya ini si ibunya tuh depresi katanya gitu. Terus kayak ya pokoknya yang apa aku rasain, aku bilang tuh kayaknya dia menyepelekan aja. Gitu. Jadi ini mah pikiran kamu aja yang ribet gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Ternyata itu mungkin yang menyepelekan. Tapi kalau misalnya hal lain menyepelekan nggak ada sih. Keluarga tetap support pakai alat drum band gitu. Mungkin nggak tahu ya penyakitnya, karena waktu itu 10 tahun yang lalu tuh kan ini belum aware sekarang ya gitu. Aku aja baru tahu waktu itu, karena ngalamin, tahu tuh, kalau nggak ngalamin ya nggak akan tahu kan. Nah karena ngalamin tahu ada ini gitu, baru tapi tahu. Bu itu turunan nggak? Oh iya, ada genetik nggak? Kalau saya kan memang keluarga saya tuh nenek saya sakitnya sama kayak saya gitu. Enggak sih, cuman waktu itu aku pernah baca dari komunitas itu ya, katanya tuh salah satunya itu biasanya habis melahirkan pun bisa katanya. Bisa ya, karena hormon terganggu terganggu itu mungkin. Baik sekarang, mau hipo atau hiper gitu. Iya. Hipo ada kadang-kadang yang bayi baru lahir juga bisa ada hipo. Yang hipo. Hormon itu urusannya dengan si hormon itulah pokoknya gitu, katanya sih begitu ya, tapi kurang tahu. Ini aku tidak bicara tentang medisnya, hanya sebagai penyintas bahwa itu yang dialamin gitu aja sih. Mereka yang mengalami gitu. Iya, yang kita rasakan ya. Embu ngerasain ini nggak, kalau misalnya purnama itu celekat-celekit nggak badan? Enggak. Kalau aku iya. Kalau aku kayaknya mau jadi serigala deh kalau purnama. Enggak ya. Tiba-tiba pengen keluar taring. Nggak ada penjelasan ilmiah ya, nggak ada penjelasan ilmiah
karena hormon aja yang Oh, terganggu iya, mengganggu salah satu aktivitas dari alat vital itu tadi. Mhm. Alat vital itu organ Iya. vital, Organ bukan vital. alat vital, maaf. Jadi organ vitalnya jantung mungkin sama pencernaan yang terganggu. Jadi itu aja sih yang dirasakan itu. Jantung berdebar cepat itu katanya kan Jet Li juga sama ya, hipertiroid itu bisa 1 menit itu 110 Detak jantung. Detak jantungnya. Biasanya kan normalnya itu Indra 80 Indra Burman juga kan? ya. Oh, Agnes hipertiroid. Monica juga. Oh ini mata tuh. Dulu Agnes kan Monica juga pernah loh katanya Hipertiroid. terdiagnosa. mata aku tuh kan dulu sipit banget gini ya. Sekarang tuh kayak menonjol segini. Cuman nggak parah banget. Karena kan kalau parah banget tuh kayak ikan koki katanya. Iya. Sampai keluar gitu. Tapi ya untung lah masih alhamdulillah gitu. Lumayan mungkin tuh kumaha berenang Iya, keluar tinggal pakai jubah putih aja gitu. Iya enggak sih? Tapi untuk yang nggak tahu apa itu tiroid itu kelenjar hormon yang ada di leher, Di bentuknya leher. kupu-kupu, jadi itu yang Mengatur mengatur keseimbangan ya? metabolisme seluruh tubuh, dari detak jantung, suhu tubuh gitu ya, bukan suhu udara, suhu tubuh, emosi juga masuk ke situ. Apalagi ya, banyak sih, kayak misalnya kita pilek apa tuh iya, vital juga tadi, detak jantung tadi kan, suhu tubuh. Kita kalau misalnya bisa tremor itu tiba-tiba lemes, nggak ada tremor pas lagi. masih ada. Bukan kecapean ya. Kalau kecapean beda, itu Lapar. salatri namanya. Karena kita kadang-kadang nggak ngapa-ngapain, bangun tidur aja lemes loh. Tremor, lemes. Lemes, bisa kayak tadi tuh tadi pagi, memang kan 3 hari terakhir ini badan sakit semua ya, makanya kemarin ketemu sama Hesti, jangan kaget kok maafin bawa GPU ya. Ya nggak apa-apa mah, udah paham ya kalau misalnya Pak itu seluruh tubuh udah sakit, sampai ini loh Bu, ujung-ujung kuku juga sakit. Oh iya, tadi kan sempet searching ya Bu, jadi ada yang kuku-kukunya kayak gitu, berubah gitu. Sampai biru. Oh ini nggak sampai biru, cuman sakit itu bukan pegel, sakit aja. Sakit gitu, sakitnya seluruh tubuh sih, lebih apa, ke bahu ya, ke bahu itu sakit banget. Tapi yang kalau aku tuh yang paling mengerikannya itu mama jadi kayak kecemasannya itu. Kecemasan kadang-kadang sih, kalau waktu yang 1 tahun setelah operasi tuh ya ada di fase itu, lebih hampir ke depresi. Saya pergi ke dokter spesialis sama anak saya, Dok saya tuh orangnya nggak kayak gini Dok, saya orangnya tuh ceria, nggak gampang melo. Saya bilang gitu, kok saya sekarang nih gampang Lebay sedih, gampang banget apa gitu perasaannya kan. Ibu sekarang tiroidnya udah nggak ada, ibu hipo, jadi dibantu sama ini obat ini ya. katanya. Kalau aku mungkin obatnya buat nurunin Nurunin. Kalau misalnya kayak Embu kan hiper bisa turun, bisa remisi obat ya. Bahkan bisa lepas dari semua obat itu. Kalau saya kan udah nggak ada. Sekarang masih minum Seumur hidup udah nggak ada lagi tiroidnya. Nggak ada disisain, karena kiri kanan ada benjolan gitu. Kalau yang sebelah sini agak besar, ini lebih kecil gitu. Cuman kalau misalnya ini dibiarin juga, kan dia kanker. Kanker itu kan cepat persembuhannya. Dan satu lagi, kalau misalnya kanker ataupun kayak kita ini orang bilang herbal. Saya dibilang sama dokter saya gitu kan, herbal itu 1 langkah, kanker itu 10 langkah, mau pilih mana? Waktu itu gitu. Nah udahlah, akhirnya saya tetap medis. Ya memang jalan satu-satunya diangkat kan. Kanker itu kan istilahnya yang ngerogotin tubuh. Kalau misalnya nggak cepat penanganannya, dia bisa ke tulang, bisa ke paru-paru, yang paling ngeri ke otak. Oh iya itu sih. Dia itu namanya metastasis, penyebaran. metastasis ya. Nah ada juga ini pengobatan kayak saya, Embu juga bisa tuh kan, sering disarankan ablasi nggak? Enggak. Nah, ablasi itu untuk menekan hormon kita itu supaya nggak berlebih gitu. Cuma ini aja, waktu itu dokter udah remisi tuh ya, udah mulai lepas obat tuh, cuma dokter nyaranin Ibu setiap hari 10 menit denger lagu yang happy ya, tapi lagunya jangan yang sedih-sedih. Ya intinya mah dokter tuh cuma bilang saya tuh harus happy aja. Ibu tolong dengar lagu yang happy tiap pagi gitu. 10 menit luangin waktu untuk happy. Ada apa-apa jangan terlalu dipikirin. Tapi kan nggak mungkin ya. Gitu. Apalagi biaya sekolah anak gitu ya. Tinggal mandat ini. Iya. Jadi saya nggak mungkin nggak kepikiran. Tapi mungkin alhamdulillahnya adalah dari situ jadi tahu bahwa itu tuh hormon itu ternyata bisa mempengaruhi emosional. Bener. Tuh bener, dikira tuh lagi haid aja hormonnya. Bener.
pokoknya ngeri banget lah kalau misalnya itu emosinya udah nggak stabil. down banget itu ngeri. Pernah ini nih, mama pernah ada pengalaman aku dibawa ke orang pintar karena Enggak gejalanya mau. kayak orang gila kan. Oh iya. Jadi bukan kayak orang gila, kayak Dukun orang lah, dukun hampir- lah, jangan hampir orang kayaknya. pintar. Dukun lah. Enggak Enggak dukun. dukun mah kesannya ekstrim banget gitu ya. Ustad lah, Oh, gitu gitu. ya, ustad. Jadi mungkin karena gejalanya kayak mirip orang yang kalau di kampung tuh kayak disantet gitu ya. Kayak gitu-gitulah. Jadi kecemasan tingginya itu bikin kayak orang ini kayaknya ini deh. Ada yang ganggu deh, ada yang ganggu deh, usil nah, deh, ada yang itu. ngirim gitu ya. Ngirim Ya. apa nih? Saya kok ngirim duit mau. Saya tunjukin nanti kasih TF kan Tapi gitu tahu mau. nggak, setelah si bapaknya itu datang ke rumah malah makin takut. Jadi kayak beneran gitu. Iya. Enggak, saya nggak pernah sampai ke titik Ada itu. gitu, karena mungkin keluarga saking Well lah. care gitu ya. Jigana bisi ayah ya nya gitu. Sok atau coba dari hal lain nih selain medis gitu. Tapi ya itulah karena ketidaktahuan tadi. Gitu. Makanya ya saya juga sempat ini juga Mbu, kayak Mbu kan memang dokter yang nyuruh ya. Kalau saya yang memutuskan sendiri, saya nggak mau ini nggak mau sosmed, saya tutup. Ada beberapa lama saya tutup, itu FB IG saya tutup karena saya nggak mau apa ya, yang aneh-aneh deh. Kadang-kadang kan Banyak ya input netizen apa gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman saya banyak sih yang ngedukung, mensupport saya tuh, yang dari luar daerah juga banyak, yang deket juga ya alhamdulillah gitu kan, peduli gitu kan. Ya kadang-kadang adalah 1-2 ya yang nggak ngerti kita Iya. tuh kan, tetap kan pura-pura sakit, nggak keluar rumah kan kayak Caper. gini-gini. Itu yang selalu didengar itu adalah cari perhatian. Padahal memang kita nggak sakitnya mau. caper. Apalagi saya bukan tipe orang yang manja loh, bukan orang yang manja. Enggak. Aku perih. Kalau ini peri manja saya enggak, bukan tipe yang manja, bukan tipe yang cengeng. Jadi pas di fase itu kan bingung sendiri ya Bu ya. Kok aku kayak gini nih, kok sok manja banget, kok sok cengeng banget gitu kan. Jadi pas dokternya alhamdulillah, yang dokter yang ketemu sama saya itu Langsung cocok ya. cocok. Jadi nggak ngeraba-raba lagi lah nyari dokter-dokter yang lain gitu kan. Alhamdulillah itu dimudahkan. Salah satu Iya. Coba kalau setelah itu kalian ada nggak tips buat apa namanya para viewers atau para pendengar nih, kalau misalkan ada orang yang terkena tiroid atau kalian Ada gejala-gejala. ada gejala-gejala tiroid nih, bagaimana pencegahannya? Dari yang hipo dulu deh, nanti dari ke hiper. Pencegahan kalau misalnya ada terjadi, tapi kalau misalnya pola tidur, pola makan, pola hidup kita harus berubah deh, lebih sehat lagi gitu ya. Karena apapun itu pasti kita nggak menyayangi diri kita makan sembarangan, nggak mau istirahat, begadang terus-terusan, itu juga kan stamina kita turun ya, kurang fit gitu. Itu gampang banget, mau bukan penyakit tiroid aja, bukan penyakit hormon aja, penyakit lain juga bisa menghampiri. Makanya sayangi tubuhmu. Nah gitu. Kalau dari hiper sendiri gimana? hiper apa ini? Hipertiroid. Ada tips nggak kalau misalkan udah ada terkena, udah didiagnos nih, baiknya gimana gitu, atau sebelumnya pencegahannya gimana, udah ketahuan nih ciri-cirinya gitu? Kalau sudah terkena sih kayaknya diterima dulu nomor 1. Oke, saya menderita ini. Bagaimana pengobatannya? Berarti kalau misalnya yang seperti saya yang alami adalah kecemasannya yang tinggi, nanti berarti itu yang harus diregulasinya adalah emosinya, emosionalnya itu, karena mungkin akan membuat orang sekitar kita itu tidak nyaman. Itu sih kayak kita tuh pengen diperhatikan gitu, pengen ada teman terus, karena nggak bisa tidur waktu itu saya juga gitu ya. Kalau misalnya untuk mencegahnya mungkin yang nomor 1 tadi itu adalah regulasi emosional, tidak boleh menyimpan tidak boleh menumpuk masalah. Tapi Jadi tumpuklah uang ya gitu. Mungkin sekarang salah satunya adalah karena saya tetap menjaga takut si itu datang lagi, si hipertiroid itu datang, karena kan bisa aja ya, Iya. datang lagi nih, gitu ya. Apalagi dia udah tahu alamatnya ya, bukan alamat palsu kan. Oh itu teh kemungkinan bisa datang lagi, mau hipo mau hyper juga. Jadi tetap sekarang itu yang nomor 1 diperhatikan itu adalah sampah emosi itu jangan sampai menumpuk. Jadi journaling nomor 1, menulis apa yang saya rasakan, yang saya tidak enak itu saya tulis di buku, karena nggak mungkin kalau lagi marah ngomong bahasa binatang ke orang, nggak mungkin kan. Jadi kita tulis di buku nih, sekasar apapun dia kan nggak akan ngomong, tapi si kemarahan kita Sudah tuh udah ada wadahnya, terluapkan lah, ada wadahnya itu. Jadi masih journaling, menulis, scripting gitu. Jadi ala Ariel Tatum, walaupun saya bukan Ariel Tatum, tapi ilmunya bagus tuh untuk diambil.
Karena ternyata kalau misalnya nanti emosionalnya, kan hormonal itu kan emosional ya. Iya. Hormon itu bisa mengganggu, salah satu yang paling baru adalah emosional. Emosional itu kan bukan marah, sedih tiba-tiba, Iya benar. bahagia terlalu gitu, tiba-tiba marah yang meledak-ledak gitu, impulsif. Nah itu yang saya jaga sampai sekarang. Jadi kalau kita marah terlalu juga kan udahnya nggak enak ya. Iya. Nah itu mungkin salah satunya dulu tuh begitu, ditumpuk aja, ditahan. Jadi kalau kita sudah merasa ada gejala awal, kita datang ke dokter, mungkin harus, tapi nggak tahu juga ya tepat nggak ya, soalnya aku juga kan nggak langsung tepat gitu. Gimana tuh? Jadi Bingung juga. pertama kita ini dulu, kalau misalnya gejala-gejala yang kayak Ambu rasakan udah terasa, leher yang diperiksa. Oh, Periksa leher aja dulu. leher, karena dia pasti itu Ada bengkak di ada sini. bengkak, ada benjolan, walaupun apa tuh dia kerasa tuh sedikit. Dan ini nelen biasanya nih ya, yang saya tahu teman-teman yang hiper gitu kan, hipertiroid itu dia kadang-kadang nelen kayak ketahan. Kayak ngeganjel, Nah ada. itu ciri khas pertama banget, selain yang Embu bilang tadi ya, yang samar lah Nah diagnosa itu dia gitu. yang paling parah, itu ada yang ngeganjel di sini. Nah itu pasti ada kerasa, cuman kan kadang-kadang kita nggak apa ya, mungkin tadi aku keselak apa, masih ada numpuk makanan di sini. Kadang-kadang kita nganggapnya kayak gitu, karena dia kalau misalnya udah kayak gitu, kita ngadap ke kaca aja, Iya. coba nelen. Kalau ada sesuatu, kalau sesuatu memang ada yang bergerak, karena kita apalagi perempuan ya, perempuan Iya. itu kelihatan banget karena kita kan nggak ada jakun. Ya. Oh iya. Sementara itu letaknya di bawah jakun, di bawah sini pas nih di cengklong ini. Kalau saya ya, kalau di sini itu kerasa banget. Itu aja periksa leher Anda. Di Kalau ronsen gitu ya. enggak, kita sendiri Sendiri juga aja. bisa. Sendiri gitu. Dari kaca kita telan, kalau misalnya ada Self-diagnose. sesuatu yang bergerak, dia kayak apa ya, Kan kayak naik turun gitu ya. itu berarti boleh dicek hormonnya gitu. Nah itu Seperti itu sih yang Cukup saya tahu. serius juga ya ternyata, serius karena banget. mengganggu emosional Emosi, gitu. itu emosional itu yang Emosional nggak sih nyaman. yang ngaruhnya. Nah, untuk teman-teman semua yang nonton di sini, tolong apalagi perempuan lebih perhatikan lagi kondisi tubuh kalian gitu. Sayangi tubuh kalian. Pola hidup juga jaga, kalian harus tetap bahagia. Jangan sampai stres. pola stres Jangan tuh. numpuk stres ya, tapi numpuk hal-hal yang positif. Benar. Gitu. Cari teman-teman yang menyenangkan. Nah, betul. Gitu. Jangan Salah kepedean satunya. ya, Hes. Oke, mungkin sih. ini udah lama ya kita ngobrol, Iya, pasti asik tuh, karena asik memang banget kita ya. memang pengalaman pribadi langsung. Jadi cukup menyenangkan sih buat aku. Maksudnya meskipun saya tidak mengalami dan semoga tidak mengalami, tapi jangan tahu nih, oh orang yang tiroid itu seperti ini. Terus kalau kita tahu teman kita mengalami tiroid, jangan disepelekan gitu, karena Support ya. rangkul. Tapi gini juga loh, kalau misalnya lagi emosinya lagi nggak itu stabil. ya, nggak kan mood swing ya, Mood swing. nggak ada yang kayak gitu. Mereka nggak perlu di ini deh, dinasihatin udah nanti gini, enggak, denger aja apa Denger keluhannya. Itu udah membantu banget. Membantu banget dengan mendengar semua keluhannya. Ini kayak gini, kita ngerasa udah diperhatikan, nggak perlu oh ya nanti ku gendongnya, nggak perlu, dengar aja gitu. Tapi ingat ya, ini tiroid itu didiagnosanya oleh ahli, bukan sama kita sendiri. Bukan Bukan aku tiroid tiba-tiba nih, kalau belum ada hasil lab, belum apa, nggak bisa jangan. juga. Iya, aku mood swing, jangan-jangan aku tiroid. Enggak juga, enggak gitu ya. Biasanya kan kalau anak-anak sekarang kan Soalnya yang ini ya. juga mood swing, tapi hormon aman-aman aja gitu kan. Soalnya gini, kayaknya kan kalau zaman sekarang tuh orang-orang tuh terlalu mempermainkan penyakit mental. Entah oh aku kayaknya tiroid, jangan ya, harus keluar dulu diagnosanya tuh yang benar gitu. Ditegakkan dulu ya, gitu. Jangan anak-anak. aku mood swing, kayaknya tiroid, enggak ya, itu harus pasti gitu. Ya karena cerita kita udah panjang banget ya, nanti yang nonton keburu jenuh ya, kayaknya ini bakal dibikin 2 part deh ya. Pertama di channel kita. Terima kasih semuanya yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih semuanya.